hari lagi Basuki Cahayapurnama alias Ahok bebas dari penjara. Tentu apa yang dilakukannya setelah menghirup udara bebas akan menoreh perhatian. Perihal kemana ia melangkahkan kakinya pertama kali, serta aktivitas apa yang sudah lama ia rindukan. Terlepas dari pro dan kontra, sosok Ahok yang tegas dan tanpa kompromi terbilang sukses membawa perubahan bagi Jakarta. Tak sedikit masyarakat ibu kota jatuh hati pada gaya kepemimpinan pria 52 tahun itu. Bahkan di saat lengser, ratusan karangan bunga bersemayam di halaman balai kota, pertanda ia dicintai dan disegani banyak orang. Lantas, akankah Ahok kembali terjun ke dunia politik? Serta seperti apa reaksi selebritis dan masyarakat menyikapi kebebasannya? Ya nggak sabar, nunggu Pak Ahok bebas, ditunggu lagi selanjutnya gebrakannya apa, karyanya apa. Kalau emang dia tidak lagi ada di sistem politik sekarang ini, tapi pasti dia punya ide-ide segar dan gebrakan-gebrakan baru yang bisa mengubah bangsa kita. Ahok tuh figur yang sangat penting lah. Oke, banyak yang tidak suka dan banyak suka Ahok. Jadi kebebasan dia tanggal 24 Januari tersebut adalah suatu momen di mana akan menjadi perhatian masyarakat. Semua orang pasti akan lihat, mau yang nggak suka dan yang nggak suka. Tapi menurut gua, it's a very interesting chapter of Indonesian history. Jadi ini sangat menarik karena this has never happened before. Gak ada lagi ungkitan-ungkitan untuk masalah-masalah yang lalu, nggak usah diangkat-angkat lagi gitu. Karena kan Pak Ahok juga sudah mau mengikuti prosedur hukum, aturan hukum, dan menjalani hukuman yang udah nggak perlu dibahas-bahas lagi. Kalau saya sih melihatnya dari segi sesama manusia ya, maksudnya sesama masyarakat Indonesia yang pasti saya sangat senang dan selamat buat Pak Ahok, selamat karena kenapa bisa kembali berkumpul dengan keluarga yang pasti selama ini sudah Pak Ahok rindukan. Dan saya juga berharap bisa kembali melanjutkan aktivitas yang sebelumnya. Menurut saya sih bagus ya, sangat bagus. Apalagi Pak Ahok, atau kita bisa disapa Ahok, itu menjalani hukuman tanpa dia mengikuti yang namanya pembebasan bersyarat. Beliau ingin menjalankan hukuman sampai masa hukumannya selesai. Dan saat ini bentar lagi dia bakal bebas. Menurut saya itu sangat-sangat bagus dan dia seorang yang gentleman karena dia mengikuti proses hukum sebagaimana mestinya. Jelang kebebasannya yang tinggal beberapa hari lagi, secara tak terduga muncul sebuah surat di akun Instagram miliknya. Surat tersebut berisi ucapan terima kasih, rasa syukur, serta himbauan untuk tidak melakukan penyambutan. Melalui surat yang ditulis tangan juga terlihat perubahan pada kepribadiannya. Ahok yang biasa tegas dan berapi-api kini menginjak bumi dengan segala kerendahan hati. Dan satu hal yang paling mencengangkan adalah permintaannya dalam urusan nama. Dalam surat tersebut ia meminta masyarakat untuk tidak lagi memanggilnya dengan nama Ahok, namun cukup panggil saya BTP. Nggak kepengen ngebuka luka lama karena kan apalagi terlebih dengan perihal dia yang kasus etnis dan Sarah yang pernah disinggung-singgung sebelumnya. Mungkin dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, terus dia juga pokoknya nggak mau lah ingat-ingat kesalahan dia dulu seperti apa. Pada hari pembebasannya 24 Januari mendatang, Ahok rencananya akan dipindahkan terlebih dulu dari rutan Makobrimob Kelapa II Depok menuju Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Setelah menjalani prosedur mengingat statusnya adalah tahanan Lapas Kelas 1 Cipinang, surat pembebasan Ahok akan ditandatangani terlebih dulu oleh Kalapas, baru kemudian diserahkan pada mantan gubernur Jakarta itu. Lantas siapakah yang akan mendampingi Ahok selama proses pembebasan berlangsung? Apakah pihak keluarga atau polwan cantik berpangkat bribda yang dikabarkan akan dinikahinya usai menyandang kebebasan? Seperti apa komentar para artis dan masyarakat menyikapi kisah asmara Ahok pasca resmi bercerai dengan Veronica Tan bulan April tahun lalu? Akankah mereka mendukung Ahok untuk mengakhiri masa lajang lagi? Kalau misalnya Pak Ahok atau Pak BTP harus menikah ya saya dukung lah. Karena kan dia juga orang baik, terus dia juga sendiri, kenapa enggak gitu loh. Dan pasti bakal lebih berbahagia lagi sih kalau dia akhirnya bisa menemukan pengganti dari mantan istrinya yang namanya sama ya kayak saya, Veronica. Ya karena ya menurut aku orang yang baik untuk orang yang baik sih. Jadi turut senang juga kalau dia bisa nikah lagi. Mengenai pernikahannya,
nanti ya saya turut gembira ya, karena kan selama ini kita lihat maksudnya dia mengalami suatu penderitaan. Otomatis kita di dalam penjara itu kan siapa sih yang bahagia di penjara? Kan nggak ada. Apapun itu, siapapun dia. Dia mengalami sebuah penderitaan dan di tengah penderitaannya ditambah musibah yang lain. Kita semua tahu. Jadi ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga pula, ya kan? Dan saya percaya kalau Pak Ahok berusaha bangkit kembali, menemukan kembali hidupnya. Menurut saya pernikahan itu kan hak semua orang ya. Jadi kan ya apalagi sekarang posisinya dia juga udah menceraikan istri dia secara sah kan. Jadi ya kalau dia mau menikah lagi dan itu memang atas dasar mau dan mau tanpa ada paksaan, itu haknya semua orang ya.